في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد. في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabiril alimil khabir, jalla 'anil syabihi wal kuf'i wal mathili wan niddi wan nadhir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhirul hasyir, ba'athahu Allahu bil haqqi rahmatan lil alamin qabla qiyami yaumi tublas sarair. Qala azza min qail fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Wa qala alaihi salatu wassalam, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi amma ba'du. Teman-teman sekalian, jamaah Masjid Al-Husna yang mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi ba'da subhi ini. Allah pertemukan kembali setelah cukup lama kita berlibur dalam rangka thalabul ilmi, meskipun di masa pandemi. Pandemi merupakan ujian al-bala, dan tidaklah seseorang dianggap sebagai seorang yang paham akan agama jika belum menganggap bahwa al-bala adalah sebuah nikmat. Jadi al-bala adalah nikmat sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah, seorang mufti dari kota Mekkah. Beliau mengatakan, man lam yu'iddal bala'a ni'matan falaysa faqihan. Barang siapa yang belum mengkategorikan ujian, musibah sebagai nikmat, maka orang itu belum dikategorikan sebagai orang yang paham agama. Maka mudah-mudahan dengan tetap menuntut ilmunya kita meskipun di masa pandemi adalah bukti bahwa kita ingin menjadi bagian daripada orang-orang yang paham akan agama kita. Salawat dan salam kita selalu mohonkan kepada Allah untuk selalu dicurahkannya kepada Nabi besar, Nabi agung, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing para sahabatnya menjadi generasi terbaik yang amanah menyampaikan risalah sehingga kita mengenal Islam sebagai agama yang kita yakini kebenarannya. Baik, di pagi kali ini kita sudah sampai di halaman 114 dari kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan tentang kondisi orang-orang yang telah meninggal dunia dan juga perkara-perkara akhirat. Judul kita kali ini adalah Babun minhu wa ma jaa annal mayyita
yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi wa huwa min syarrin nasi lahu. Masih bab yang berkaitan tentang kuburan. Dan bahwasannya orang yang sudah meninggal dunia akan diadab oleh karena tangisan keluarganya. Apakah benar demikian? Setiap air mata yang terteteskan karena kesedihan adalah penyebab adab bagi orang yang berada di dalam kubur dari kalangan kerabat kita. Baik, kita bacakan terlebih dahulu hukum tangisan secara umum, baik yang disertai oleh niyahah, yaitu teriakan. An-nauhu artinya as-surah, yaitu teriakan. An-nadab wan-nadbi, sedangkan an-nadbu adalah ta'didul hasanat, sambil teriak-teriak, sambil menghitung-hitung, menyebutkan dalam rangka menyombongkan keluarganya. Wahai suamiku yang dulu membangun jembatan, wahai suamiku yang dulu mendamaikan dua kelompok anak muda yang tawuran. Jadi dia sebutkan kebaikan-kebaikan dalam rangka untuk kesombongan, agar orang tahu nih suami gua nih punya banyak jasa. Itu disebut an-nadbu, ta'didul hasanat. Sedangkan an-niyahah atau an-nauhu adalah as-surah ma'al buka, teriakan bersama tangisan. Baik, apakah Nabi pernah menangis ketika ada yang meninggal dari kalangan orang yang terdekatnya? Ada 4 riwayat yang sahih bahwa Nabi pernah menangis. Pertama, dua riwayat pertama dari Anas ibn Malik. Yang pertama, Nabi menangisi anaknya yang sangat kita kenal dalam sering disebut dalam berbagai kajian mungkin, yaitu anaknya yang bernama Ibrahim. Nabi pernah menangis saat Ibrahim meninggal. Annahu baka aidan sallallahu alaihi wasallam inda mauti ihda banatihi. Yang kedua, Nabi menangis saat salah satu dari anak perempuannya menangis, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan nomor 1258. Jadi Nabi pernah menangis. Yang ketiga, Nabi pernah menangis saat ihda atau ahad ahfadihi mat, ketika salah satu dari cucunya meninggal. Hadis ini adalah hadis Usamah ibn Zaid. Hadisnya sahih karena berada di dalam Sahihul Bukhari dan juga Sahih Muslim 1284 dan Muslim 923. Yang keempat, Nabi pernah menangis saat berziarah, artinya sudah lama meninggalnya. Siapa? Ibundanya. Ini juga sangat masyhur hadisnya. Ista'dzantu Rabbi, aku pernah meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun kepada ibundaku, namun tidak diterima. Ya, bahwasanya Nabi pernah menangis hanya karena hal ini. Ista'dzantu Rabbi fi an astaghfiru laha falam yu'dzan li wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'adzina li. Itu sudah sangat masyhur. Jadi poin pertama yang dapat kita sampaikan bahwa menangis yang normal saja tanpa an-niyaha, tanpa an-nadbu itu boleh. Kenapa? Kalau tidak boleh, kenapa Nabi menangis? Memang Nabi pernah diprotes oleh Sa'ad ibn Ubadah. Ma hadhihi atau ma hadza, kata Sa'ad ibn Ubadah, apa-apaan ini ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Kemudian kata Rasulullah apa? Hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat yang Allah alqaha fi qulubi ibadihil mu'minin, yang Allah sematkan di hati-hati hambanya yang beriman. Jadi tangisan terhadap kerabat kita yang meninggal
itu adalah bentuk kasih sayang yang Allah titipkan di hati kita. Dan kalau tidak ada, naudzubillah, berarti hati kita keras. Jadi tangisan yang tanpa disertai dengan teriakan, tanpa disertai dengan rengekan dan juga keluh kesah, apalagi sampai mengomentari takdir, itu boleh-boleh saja. Sebaliknya kalau ada itu semua berarti tidak boleh, haram. Ini sebagai pembuka kita, kesimpulan pertama bahwa tangisan biasa itu tidak mengapa. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri dalam beberapa momen menangis ketika ada orang-orang yang dicintainya meninggal dunia. Baik, kita sekarang lihat kitab kita. Rawa Abu Hudbata Ibrahim ibn Hudbah. Abu Hudbah ini pernah kita paparkan siapa nih orang. Abu Hudbah ini dalam footnote kitab ini dikatakan qala anhu Ibnu Hibban dajjalun. Si Abu Hudbah ini adalah seorang dajjal. Minad dajajilah. Dari dajjal-dajjal yang ada, anak buahnya dajjal, pendusta. Jadi Imam Qurtubi mengawali bab ini dengan satu riwayat dari seorang pendusta. Maka beruntunglah kita dengan adanya para muhakkikun, para peneliti kitab, meneliti riwayat-riwayat. Karena para imam itu bukan berarti mereka sembarangan, tidak semua mereka itu hatibul lail, yang sembarangan mencari kayu bakar di malam hari, tahu-tahu megang buntut ular kemudian digigit. Tidak semua begitu, karena mereka memang sesuai kapabilitas mereka. Jadi memaparkan dalil itu ya yang mereka tahu untuk sebagai perbandingan misalnya, bukan untuk mendustai orang yang membaca kitabnya, tidak. Naudzubillah. Abu Hudbah ini seorang dajjal menurut Ibnu Hibban, dan juga menurut Al-Imam An-Nasai adalah matrukul hadis, orang yang ditinggal periwayatan hadisnya. Sedangkan Yahya ibn Ma'in pernah berkata, orang ini Abu Hudbah pernah datang, kemudian berkumpullah masyarakat melihat Abu Hudbah ini. Kemudian sebagian orang bertanya, akhrij rijlaka, tolong singkap gamismu, perlihatkan kakimu. Sebagian orang lain lagi berkata, wahai Al-Imam Yahya ibn Ma'in, kenapa orang-orang minta agar kakinya disingkap? Kata Imam Yahya, mereka khawatir kalau kakinya adalah kaki himar, keledai atau syaitan. Jadi orang ini saking terkenal pendustanya dikira setan. Jadi sang perawi ini tentu riwayatnya tidak bisa kita terima. Apa riwayat yang dia katakan? Innal abda al-mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa uq'ida. Sesungguhnya mayat dari seorang hamba yang sudah dimakamkan atau jika diletakkan di kuburannya, kemudian didudukkan oleh dua malaikat mungkar dan nakir, yaqulu ahluhu, sedangkan keluarganya masih di situ di atas, masih berteriak-teriak, wa sayyidah wa syarifah wa amirah. Ini huruf wa ini disebut min adawatin nida, panggilan untuk memanggil. Selain daripada ya, ai, juga ada wa. Ini fungsinya untuk menyeru. Maksudnya untuk mengumumkan, wahai sayyidah, ada orang yang dulu selama hidupnya sebagai tokoh besar. Wa syarifah, wahai orang yang mulia, untuk kebanggaan ini. Wa amirah, wahai seorang pemimpin. Qal yaqulul malak, maka malakul yang sedang menanyainya akan berkata, ya laitahum, isma ma yaqulun, hai hamba, dengerin tuh apa yang mereka katakan. Anta kunta sayyidan, apakah engkau dulu seorang sayyid, tokoh besar, tuan, guru? Anta kunta amiran, engkau dulu seorang pemimpin. Anta kunta syarifan, apakah engkau dulu orang yang mulia?
Ini disebut taubih, ejekan. Jadi malakul maut mengejek dia. Emang ente dulu pemimpin? Nah, bahasa kita apa itu? Taubih. Apa Ustaz? Ejekan. Kemudian kata sang perawi, yaqulul mayyit, sang mayit akan berkata, ya laitahum yaskutun. Bisa enggak sih ini orang-orang pada diem? Yang keluarganya yang sedang bilang wa sayyidah, wa amirah, wa syarif, wa syarifah. Bisa enggak mereka diam? Jadi dia sang mayit ini merasa tersiksa. Karena setiap kali mereka berkata gitu, malaikat mengejeknya. Tapi sekali lagi riwayat ini adalah tidak bisa kita terima. Karena sang perawinya adalah Abu Hudbah, seorang dajjalun menurut Al-Imam Ibnu Hibban. Kemudian faslun, ada sebuah fasal. Qala ulama'una rahmatullahi alaihim, qala ba'dul ulama'i au aktsaruhum innama yu'adzabul mayyitu bibuka'il hayyi idza kana min sunnatil mayyit wa ikhtiyarihi. Seorang hamba yang sudah meninggal akan disiksa dengan sebab tangisan dari keluarganya yang masih hidup jika sang mayit memang sudah juga terbiasa menangisi orang-orang yang lebih dulu meninggal dari keluarganya, sehingga dicontoh oleh anak-anaknya. Min sunnatihi, sunnah itu adalah kebiasaan, cara hidupnya, sehingga dicontoh. Karena man sanna sunnatan, nah, jadi sandarannya ke hadis yang itu. Barang siapa yang memberikan contoh, sebuah perilaku contoh, kemudian diikuti, maka kalau itu baik, pahalanya juga dapat dia. Tapi kalau sebuah keburukan yang ia teladankan, maka dia dapat keburukan. Begitu juga dengan masalah menangisi mayat. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi itu termasuk yang berpendapat bahwa tangisan mayit yang menyebabkan siksa di kubur itu jika tangisan itu merupakan contoh yang dicontohkan oleh sang mayit selama dia hidup, sehingga diikuti oleh keturunan yang masih hidup. Karena orang Arab jahiliyah di sini dikatakan sering berwasiat, idza mittu fan'ini bima ana ahluhu wa syaqqi alayyal jayba ya ibnata ma'bad. Dalam sebuah syair, orang Arab nih apa aja dijadiin syair. Jika aku mati, fan'ini, ini kata perintah untuk orang perempuan, satu orang. Artinya akhbirhu biwafati, atau akhbirin nas biwafati, tolong umumin kepada orang-orang tentang kematianku. Nah, ini yang jadi masalah. Wasyaqqi alayya aljaiba, dan robek-robeklah. Aljaib itu kantong pakaian, ya. Jadi ini adat jahiliyah, coba bayangkan dari sisi aurat jadi terbongkar atau terbuka. Dan itu adalah perilaku yang mencontohkan tidak terima takdirnya Allah. Maka itu termasuk an-niyahah yang dilarang. Diperintahkan ini. Jadi kalau aku meninggal, umumin, sobek-sobek bajumu. Kemudian ya binata Ma'bad, wahai putrinya Ma'bad. Nah, ini yang dimaksud an-niyahah atau tangisan menyebabkan adab itu kalau begini. Wa kadzalika idza wassa bihi, demikian juga kalau berwasiat. Jadi dua menurut Imam Qurtubi. Kalau itu merupakan kebiasaannya yang dicontoh, yang kedua kalau dia berwasiat. Ini lebih parah lagi, berwasiat. Itu yang menyebabkan adab kubur karena tangisan. Namun di sini beliau juga fair memaparkan wa qad ruwiya ma yadullu ala annal mayyita yusibuhu adzabun bi buka'il hayyi alaihi wa in lam yakun min sunnatihi
wala mimma ikhtiyaruhu atau mimma ikhtarahu wala mimma awsa bihi. Namun ada juga riwayat yang menyatakan bahwa mayat seorang hamba di dalam kuburnya tetap terkena siksa meskipun dia tidak mencontohkan atau tidak berwasiat. Dengan dalil hadis Anas yang tadi Abu Hudbah. Wa bima ruwiya min hadithi Qailah binti Makhramah, dan hadis Qailah binti Makhramah bahwasannya dia dzakarat atau dzukirat indan nabi waladan, dzakarat indan nabi sallallahu alaihi wasallam waladan laha mata thumma bakat. Bahwasannya Qailah binti Makhramah ini anaknya meninggal, anak laki-lakinya. Kemudian dia menangis, maka kata Nabi, ya, ayuglabu uhaidukum an yusahiba suwaibahu fid dunya ma'rufa. Apakah kalian tidak mampu untuk berbuat kebaikan pada orang yang kalian dekat dengannya? Suwaihib itu artinya teman dekat, ya, teman kecil. Apakah kalian tidak mampu untuk berbuat baik selama dia hidup? Kenapa pas sudah meninggal baru menangis gitu, baru menyesal gitu? Intinya teguran ini. Kemudian Allahumma athibni fima amdaitu. Ya Allah, ampunilah aku. Nabi mengajarkan doa. Athibni, berilah aku thawab, imbalan atas apa yang telah kulalui. Jadi kalau kita menghadapi musibah seperti ini, doanya begini diantaranya. Athibni fima amdaitu. Berilah aku pahala dari apa yang telah berlalu atau yang telah aku hadapi. Wa a'inni ala ma abqaitu, atau boleh juga ala ma abqaita, dan bantulah aku, tolonglah aku untuk menghadapi apa yang kau sisakan untukku. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi inna uhaidakum la yabki fayasta'bira lahu suwaihibuhu ya ibadallah la tu'adzibu mautakum. Poin dari hadis ini adalah peringatan Nabi, wahai hamba-hamba Allah, jangan kalian siksa orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Dengan apa? Dengan tangisan. Dalam hadis ini atau hadis ini dijadikan dalil bahwa tanpa adanya sunnah maupun wasiat, kebiasaan maupun wasiat, tetap kena menurut versi riwayat ini. Derajat hadis ini gimana? Hanya disebutkan dalam footnote kitab ini, dalam kitab At-Tabaqat milik Ibnu Sa'ad dan Imam Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Di dalam kitab ini dikatakan wa huwa haditsun ma'rufun isnaduhu la ba'sa bihi. Dia hadis yang cukup terkenal, mata rantai perawinya tidak mengapa. Derajatnya boleh dijadikan hujjah. Kemudian Abu Umar Ibnu Abdil Bar di sini dikatakan dalam kitabnya Al-Isti'ab menyebutkan sebuah riwayat Abu Musa Al-Asy'ari bahwasannya Nabi bersabda, al-mayyitu yu'adzabu bibuka'il hayyi alaihi idza qalatin naihah wa 'adudah wa nasirah wa kasiyah jubidzal mayyitu wa qila lahu anta 'aduduha anta nasiruha anta kasiha. Riwayat Abu Musa Al-Asy'ari ini disebutkan dalam juga Al-Istidkar jilid ketiga halaman 73. Selain di Al-Isti'ab, sesungguhnya mayit itu akan diadab dengan tangisan orang yang masih hidup terhadap dirinya jika, nah di sini ada poinnya. Riwayat ini ada ikatannya, ada qaidnya, ada pengecualiannya. Jika dalam tangisannya itu qalatin naihah, wanita yang berniyahah. Kenapa disebutnya wanita? Karena kebanyakan yang begini wanita, yang menyobek-nyobek pakaian wanita, mencakar-cakar dan memukul-mukul pipi yang disebut darbul khudud, itu wanita. Kalau
wanita yang berniyaha itu berkata, wa adudah. Adud itu lengan. Wa adudah maksudnya wahai dulu orang yang menjadi sandaranku. Wanita kalau bersandar di bahu sini ya, area tangan sampai bahu sini. Wa nasirah, wahai orang yang selalu menjadi penolongku. Wa kasiyah, wahai orang yang dulu memberi kami pakaian. Kasi dari kata kiswah. Kasa yaksi kiswatan. Jadi dia tidak terima seolah-olah sama takdir. Duh, nggak ada lagi dong nih yang jadi sandaranku, nggak ada lagi yang menjadi penolongku, nggak ada lagi yang beli pakaian bagus buat saya. Maka mayat itu akan ditarik jubida. Dalam riwayat lain dikatakan jurra atau jarra al malaika, jarratil malaika. Malaikat akan menariknya atau sebaliknya, didorong di bagian dadanya. Wakila lahu anta aduduha, apakah engkau dulu memang sebagai bahu baginya? Anta nasiruha, engkau penolongnya. Wa anta kasiha, apakah engkau dulu yang memberi pakaian? Ini taubih sekali lagi, celaan. Jadi yang pertama, hadis ini ada kalimat jika ada niyahah di situ. Yang kedua, azab yang dimaksud dalam hadis ini adalah cuman seperti taubih saja. Tidak disebutkan jenis azabnya, apakah ditempelengin, digamparin, apa dipukulin, atau dipukul pakai palunya malaikat. Tidak ada. Kemudian di sini juga ada riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis An-Nu'man ibn Bashir. Dikatakan bahwa ugmiya ala Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha pernah pingsan. Ugmiya ala itu artinya pingsan. Faja'alat ukhtuhu umratun tabki. Saudara perempuannya yang namanya Umrah menangis. Silakan kalau ada yang menamai saudara perempuannya Umrah, nggak apa-apa. Ada contohnya ini. Kalau haji kayaknya kesannya laki-laki. Wa taqulu wajabalah, apalagi nih wajabalah, jabalun gunung. Jadi saudara perempuannya ketika melihat Abdullah ibn Rawaha pingsan, dia bilang wajabalah. Apa sih maksudnya wajabalah? Jabal itu tempat al-ma'wa, tempat berlindung saat terjadi syada'id, bencana. Seperti anaknya Nabi Nuh, saat terjadi banjir besar naiknya ke gunung. Jadi maksudnya ungkapan wajabalah, wahai gunung kami, itu maksudnya wahai tempat kami berlindung. Jadi orang Arab itu memakai ungkapan-ungkapan yang tidak umum memang. Orang kita nggak ada, wahai ojolku, nah nggak ada kan? Wahai apa itu, nggak ada. Wahai jagoanku gitu, atau wahai bang jago misalnya. Anak-anak sekarang ngomongnya begitu kan? Nggak ada orang Indonesia. Tapi orang Arab punya wa aduda wa nasira wa kasiyah, atau wa jabala, wahai gunungku, maksudku tempat yang, maksudnya tempatku berlindung. Karena jibal makanun ta'wi ilaihin nas, sebuah tempat yang dimana manusia akan berlindung inda syada'id, ketika terjadi bencana seperti banjir bandang misal. Kemudian disebutkan wakada wakada, bukan cuma wajabalah, disebutkan yang lainnya juga. Faqala, maka Abdullah ibn Rawaha sadar dan berkata, hina afaq, ketika sadar, ma qulti syai'an illa qila li a anta kadzalik falamma mata lam tabki alaihi. Ketika Abdullah ibn Rawaha sadar, dia berkata kepada saudari perempuannya, tidak satu pun ucapan yang keluar yang kau ucapkan wajabalah wa begitu, melainkan dikatakan oleh malaikat kepadaku, a anta kadzalik, apakah engkau memang kayak gitu, sebagai taubih, ejekan. Ini baru pingsan lah ini. Abdullah ibn Rawaha baru pingsan, belum meninggal betulan. Falamma mata lam tabki alaihi, sehingga di sini ada poin, ketika meninggal beneran itu si sahabat yang mulia Abdullah ibn Rawaha,
lam tabki alaihi, dia tidak nangis. Artinya Abdullah ibn Rawaha ini berpesan, jangan kau nangis dengan tangisan yang ada niyahahnya. Saya ulangi, yang ada niyahahnya, ada menyebut-nyebut jasa-jasa, kemudian kehebatan-kehebatan. Kau nangis doang nggak ngapa? Karena tadi hadis Nabi ada sahih semua dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi dalam 4 momen pernah menangis. Kemudian di sini ada juga riwayat Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil jilid kedua halaman 162. Innallaha la yu'adzibal mayyita bi siyahi ahlihi alaihi. Sungguhnya Allah akan benar-benar mengadab seorang hamba jika ada siyah. Siyah itu teriakan. Ini teriakan bukan hanya tangisan terhadap dirinya. Hadis ini melalui Imran ibn Husain. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi di sini tetap menegaskan, karena mungkin memang beliau tidak memaparkan semua dalil-dalil yang beliau miliki. Wa hadza bidhahirihi anna bi nafsi siyah yaqa'u ta'dzib wa laysa kadzalik. Tadi beberapa riwayat itu menunjukkan hanya dengan tangisan seolah-olah dohirnya akan kena adab orang yang meninggal. Walaysa kadzalik, padahal tidak seperti itu. Jadi beliau tetap mengatakan bahwa yang menyebabkan adab itu jika tangisan disertai tadi adanya at-ta'didul hasanat, nyebut-nyebut kebaikan untuk kesombongan. Kemudian ada darbul khudud, memukul-mukul wajah, syakul jaib, merobek-robek baju, dan adanya sunnah kebiasaan yang dicontoh dari orang yang meninggal ini oleh anaknya, sehingga apa? Contohnya itu menjadi sebuah keburukan penyebab adab. Atau wasiat, kalau saya meninggal tolong tangisi. Sekarang saya mau memaparkan 6 pendapat ulama dalam hal ini. Jadi innal mayyit yu'adzabu bibukai ahlihi, hadis Umar ibn Al-Khattab dan hadis Abu Musa Al-Asy'ari itu sahih memang. Jadi Umar ibn Al-Khattab ketika terkena tombak itu ada seorang yang bernama Suhaib datang dan menangis. Lalu Umar berkata, wahai Suhaib, tidakkah kau dengar bahwa Nabi bersabda, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi, sesungguhnya mayat itu akan diadab dengan atau oleh sebab tangisan keluarganya atas dirinya. Hadis ini sahih dalam Bukhari Muslim. Kalau Bukhari 1288, sedangkan Muslim 927 dan 929. Innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Nah, kemudian khilafnya para ulama ketika Ibunda Aisyah protes. Jadi begini. Ketika ada seorang sahabat yang meninggal, Utsman meninggal, kemudian yang menjenguk adalah diantaranya Abu Malikah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan dari dalam. Kemudian Ibnu Umar berkata, wahai Amr, anaknya Utsman, tidakkah kau larang tangisan itu, karena Nabi pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang meninggal dunia akan diadab oleh tangisan keluarganya. Kemudian dilarang. Lalu hadis ini oleh Ibnu Abbas disampaikan kepada Ibunda Aisyah. Lalu Ibunda Aisyah mengingkarinya. Kemudian berkata, rahimallahu Umar, semoga Allah merahmati Umar, karena Rasulullah, demi Allah, kata Ibunda Aisyah, tidak berkata demikian. Tidak berkata bahwa mayat akan diadab oleh tangisan keluarganya atas dirinya. Tetapi Rasulullah hanya berkata, orang kafir yang akan ditambah adabnya oleh tangisan keluarganya. Jadi bukan orang mukmin. Nah, pengingkaran Ibunda Aisyah ini berdasarkan dalil wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seorang mayit yang sudah meninggal itu, atau secara umum seseorang itu tidak menanggung hukuman dari dosa orang lain. An-niyaha, ratapan, tangisan yang masih hidup itu kan dosa. Masa hukumannya diberikan kepada orang yang sudah meninggal? Tidak. Orang lain tidak menanggung dosa
hukuman dari dosa orang lain. Ini versi ijtihadnya Ibunda Aisyah. Nah, karena masalah inilah kemudian ada 6 pendapat ulama. Pertama, thariqatul jam'i menurut atau mengakomodir semua dalil ini versi Al-Imamul Bukhari. Apa kata Imam Bukhari? Sama dengan Imam Al-Qurtubi, idza kana min sunnatihi wa thariqatihi. Kalau tangisan itu merupakan kebiasaan dia yang kemudian dicontoh oleh anak-anaknya, kalau ada orang meninggal harus ditangisi. Jadi bukan tangisan normal, tangisan karena contoh saja. Wa aqarraha ahluhu, dan ini diakui oleh keluarganya. Memang dia dulu kalau ada orang meninggal begitu, nangisnya, bukan main nangisnya. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan bab yang menjadi pendapat Imam Bukhari ini, man kana radiyan bidzalik, kalau keluarganya ridho dengan tangisan-tangisan kayak begitu terhadap mayitnya. Yang kedua, thariqatu An-Nawawi, caranya atau metode Imam Nawawi, dan Imam Nawawi mengatakan ini adalah pendapat jumhur. Idza kana al-mayyitu wassa bin niyaha fanufidat wasiyatahu atau wasiyatuhu faman la yusi. Entar sebaliknya. Jadi menurut Al-Imam Nawawi, kalau itu bagian dari wasiatnya. Jadi kayak tadi yang dikatakan atau dipaparkan dalam kitab ini juga. Jadi ini sejalan dengan Al-Imam Al-Qurtubi. Kalau dia berwasiat, kalau aku meninggal tolong kamu nangis yang kencang, ya, sebutkan jasa-jasaku yang aku memang berhak. Nah, begitu. Nah, kalau orang yang tidak berwasiat tetapi keluarganya melakukan demikian, itu nggak kena dia. Ini sebabnya adalah dia berwasiat. Dia nggak berwasiat nih, tapi keluarganya begitu, nangis-nangis sambil nyebutin jasa-jasa. Nah, dia nggak kena menurut versi Al-Imam Nawawi. Yang ketiga, lebih detail lagi nih, dia meninggal tanpa melarang. Nah, ini lebih ketat lagi nih. Jadi sebelum saya meninggal misalnya, saya tidak berpesan, nak, wahai istriku, kalau aku nangis tolong jangan niyahah. Saya nggak bilang begitu. Nah, itu kena. Jadi pendapat yang ketiga ini mewajibkan wasiat agar kita melarang jangan direngek-rengekin kalau kita meninggal. Jangan ada niyahah. Nggak usah nyebut-nyebut jasa-jasa saya. Beda menyebutkan kebaikan dalam rangka memang persaksian, ya. Bedakan antara itu. Karena itu memang disunahkan menyebutkan kebaikan orang meninggal dalam artian tidak boleh menggibah keburukannya dengan menyebutkan dalam rangka kesombongan. Wah, ini dulu bapakku adalah seorang pejabat yang membangun desa ini. Nah, itu yang nggak boleh untuk kesombongan. Kalau menyebutkan oh dia orang soleh insya Allah, itu nggak mengapa. Yang keempat, an-niyahatu wan nadbu bi ta'didi syama'ilihi wa mahasinihi. Ini pendapatnya Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, satu madhab yang atau beliau merupakan pemimpin madhab yang berpendapat dengan zahirnya an-nusus, dalil-dalil yang ada, dengan zahirnya saja. Yaitu orang yang terkena siksa kalau dengan adanya tangisan itu dengan niyahah. Tadi niyahah itu adalah ratapan, rengekan, tidak terima takdir, seolah-olah wan nadab, ya, menyebut-nyebut kebaikan dalam rangka kesombongan. Ini menurut Al-Imam Ibnu Hazm. Yang kelima, makna kalimat hadis dalam hadis Umar maupun Ibnu Umar yang mengatakan innal mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi. Makna ta'dzib di sini adalah taubih, bukan adab. Jadi mayat akan diadab oleh tangisan keluarganya, maksudnya dia akan tadi diejek sama malaikat, seperti yang tadi saya terangkan, bukan diadab dalam artian siksaan. Berdasarkan riwayat Asid ibn Asid dari Musa ibn Abi Musa al-Ash'ari, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Albani, Syekh Al-Albani juga dalam riwayat At-Tirmidzi dihasankan juga oleh beliau. Yang keenam, ini pendapatnya Ibn Taimiyah dan juga Al-Imam At-Tabari, imamnya para ahli tafsir. Tafsir terlengkap dalam memaparkan riwayat dan
pendapat-pendapat dalam setiap kebanyakan ayat. Kemudian Al-Qadhi Iyad, saya ulangi, Al-Qadhi Iyad, Al-Imam At-Tabari dan Ibn Taimiyah mengatakan makna yu'adzab, azab itu bukan mesti adanya hukuman, bukan hukuman yang disebabkan oleh sebuah kesalahan. Yang dimaksud hukuman oleh sebuah kesalahan itu disebabkan oleh kesalahan adalah al-iqab. Iqab. Nah, mana dalilnya bahwa at-ta'dzib, azab di sini bukan hukuman? Karena Nabi pernah bersabda, as-safaru, perjalanan itu adalah qit'atun minal adab. Qit'atun minal adab. Perjalanan safar itu adalah potongan atau bagian daripada siksa. Maaf, adab. Padahal safar, perjalanan itu bukan dosa yang menyebabkan hukuman. Oleh karena itu makna al-adab di sini bukan hukuman, tetapi adalah ta'allum, merasa tidak nyaman, merasa sakit. Jadi mayat akan merasa tidak nyaman jika ditangisi, itu maksud hadis tersebut. Jadi bukan diadab oleh sebab dalam makna iqab, hukuman atas dosa. Nah, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan saya cenderung ke pendapat ini. Jadi makna azab itu bukan siksaan, tapi ya lebih dekat kepada pendapat yang tadi mengatakan bahwasanya ta'dzib itu adalah taubih, hanya celaan. Atau merasa tidak nyaman menurut versi pendapat tiga ulama terakhir ini. Jadi sang mayat akan merasa tidak nyaman dengan adanya orang yang menangisinya, sebagaimana kata beliau, dia tidak merasa nyaman dengan suara yang memekakkan telinga atau gambaran-gambaran yang menakutkan. As-suwar al-khabithah wal mukhifah. Itu makna dari adab. Sampai di sini saya rasa kita cukupkan kajian mengenai tangisan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Ala kulli hal, poin yang dapat kita simpulkan, pertama, menangis biasa itu tidak mengapa. Yang kedua, yang dimaksud hadis diadab itu bukan diadab dalam artian siksaan, karena memang tidak ada yang dijelaskan dalam hadis-hadis tadi, baik yang sahih maupun yang tidak sahih, bentuk adabnya itu apa. Ya, nggak ada. Paling pol itu adalah taubih, celaan, atau memang yang lebih mendekati kebenaran, wallahu ta'ala a'lam, itu adalah maksudnya dia tidak akan merasa nyaman dengan tangisan kita. Sebagaimana dikatakan oleh kalau tidak salah Al-Imam Qadhi Abu Ya'la, bahwasannya jika ada perlakuan maksiat di atas kuburan, dia tidak akan nyaman. Ada orang main judi di atas kuburan kan banyak. Ada juga yang nanggap dangdut, ya, tersebar di video itu di atas pemakaman, kan mengerikan Indonesia ini. Nah itu orang tersiksa itu. Dia yang di atas nikmat-nikmat, yang di bawahnya merasa tidak nyaman. Ala kulli hal, demikian yang kita sampaikan. Intinya, kalau nangis biasa itu adalah bagian dari rahmat. Kalau nangis disertai wasiat atau niyahah dan juga penyebutan jasa-jasa dalam rangka kesombongan, itu harus kita hindari, minimal begitu. Meskipun kita misalnya cenderung kepada pendapat yang terakhir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan, atau saran dan kritiknya. Masya Allah, jamaahnya banyak sekali nih. Iya, silakan ibu-ibu. Iya. Sudah? Jadi pertanyaan dari ibu-ibu, ketika seorang yang meninggal dunia dicabut ruhnya, kemudian dibawa ke langit, itu turunnya kapan? Lebaran apa pas puasa?
Secara detailnya tidak disebutkan dalam hadis, baik hadis Al-Bara ibn Azib diriwayatkan oleh Imam Ahmad maupun hadis lainnya. Yang jelas begini, pertama, yang dibawa ke langit itu semua manusia, hanya yang diterima itu oleh Allah, dibukakan pintu langit itu yang mukmin saja. Tujuannya apa? Pertama, dipuji-puji oleh para malaikat dan ruh yang lebih dulu meninggal yang masih ada di langit. Ingat, ada pendapat yang mengatakan ruh yang tidak punya konsekuensi adab dari dosa-dosanya, dia bisa berada di langit-langit. Dari situ juga dia bisa mendapat nikmat dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika ada ruh baru yang naik, itu ketemu yang lama yang sudah berada di langit, kemudian saling sapa, bahkan sempat ditanya, si Anu yang masih hidup gimana kabarnya? Ini dalam pendapat-pendapat yang ada di kalangan ulama disebutkan. Jadi yang mukmin itu diangkat ke atas, dibukakan pintu langit pertama, dipuji-puji, terus langit kedua, ketiga sampai ketujuh dipertemukan Allah untuk dipuji, disebut dengan nama-nama dan keturunan yang terbaik, lalu dikembalikan. Nah, ketika dikembalikan itu kita tahu ada riwayat yang mengatakan bahwa dia mendengar suara terompah daripada yang nganterin, ya kan? Berarti turunnya pas masih ada orang tuh, Bu. Bisa kita, bukan reka-reka, bisa kita pahami bahwa dia sudah diturunkan saat. Dan ingat kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh, pergerakan ruh itu cepat, tidak seperti pergerakan manusia biasa yang masih ada jasadnya. Tapi kalau ditanya detail turunnya kapan, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ketika orang baru bergegas beranjak kembali, terdengar suara terompah itu olehnya, berarti sudah turun dia untuk didudukan dan ditanyai oleh Munkar dan Nakir. Setelah itu baru di mana nih rohnya? Apakah di surga? Ya, dengan berbagai pendapat yang pernah kita paparkan. Apakah seperti pendapat Imam Malik, tadhabu haitsu sya'at, dia akan pergi kemana saja dia inginkan kalau tidak punya konsekuensi hukuman dosa. Karena yang punya hukuman dosa nggak bisa kemana-mana, Pak. Masa dia mau ngelayap? Kan nggak bisa. Yang jelas ada yang di surga. Nasamatul mu'min fi jawfi tairin khudor. Jiwa orang mukmin itu ada di tembolok burung hijau di surga. Nah, bedanya dengan mujahid apa? Mujahid itu konadilnya sarang rohnya yang berupa burung atau dia menaiki burung itu berada bergelantungan di arsy-Nya Allah. Kalau orang mukmin di pohon-pohon saja. Wallahu ta'ala alam, itu adalah bagian dari pemahaman ulama yang menjadi para pendapat-pendapat mereka. Jadi begitu, demikian Ibu. Jadi kapan turunnya tidak ada detailnya, tapi yang jelas tadi kita sudah paparkan. Ada lagi? Saat memandikan. Adapun kita harus beradab, tidak menyakiti mayit, itu hanya konsekuensi dari riwayat yang mengatakan jangan kau sakiti mayat karena mayat itu seperti orang yang masih hidup gitu. Kita nggak boleh memperlakukan mereka dengan kasar. Bukan berarti saat dimandikan itu masih ada ruhnya, enggak. Itu hanya ajaran dari Islam bahwa memperlakukan mayat itu jangan dengan kasar. Saat memandikan digebegin pakai sabun, sikatnya sikat kawat lah, rusak kulitnya, nggak boleh. Sama binatang saja saat menyembelih kita harus fa'ahsinu dzibha, apalagi sama manusia. Jadi bukan berarti ruh masih di situ, enggak. Gitu ya Bu ya. Ada lagi? Bapak-bapak, Abu Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah
pendapat yang tadi kita paparkan bahwa perbuatan buruk yang dilakukan di atas kuburan membuat sang mayit tidak nyaman bisa menjadi dalil dengan dasar mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya bahwa jika dilakukan kebaikan seperti baca Quran itu bisa berimbas kebaikan. Kalau dikatakan ini bagian dari pendapat, iya memang ada. Karena di kalangan ulama ada khilaf yang cukup panjang mengenai mengirim pahala. Adapun mengkhususkan baca Quran di area pekuburan, saya secara pribadi belum pernah mendapatinya. Bacakanlah Quran di atas kuburan. Secara khusus dalilnya loh ya. Kalau itu bagian dari pendapat memang ada. Tapi dalil khusus yang mengatakan bahwa bacalah Quran di atas kuburan tidak ada. Yang ada sebaliknya apa? La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya apa? Tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Quran. Sholat sunnah maksudnya. Qiyamul lail dan lain sebagainya. Itu mafhum mukhalafahnya. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya kuburan itu bukan tempat ibadah. Adapun Nabi pernah sholat, itu sholat jenazah di situ. Kalau ketinggalan, kan Nabi pernah terlewat sholat jenazah seorang wanita atau dalam riwayat lain seorang laki-laki yang suka membersihkan masjid. Kenapa kalian tidak memberikan info kepadaku? Kemudian Nabi sholat di situ. Itu karena ketinggalan. Tapi ala kulli hal, pertama ngirim pahala bacaan itu memang ada khilaf di kalangan ulama. Yang kedua, baca Quran di kuburan dalam rangka untuk menyenangkan, membuat nyaman sang mayit. Wallahu ta'ala alam, itu mungkin bagian dari pendapat yang mengatakan dengan dasar dalil tadi ya, kalau dilakukan dosa aja dia tersiksa, kenapa tidak kita bacakan Quran? Itu kan kebaikan. Ya ala kulli hal, selama tidak disertai dengan perbuatan yang mengarah kesyirikan, mudah-mudahan dibenarkan oleh syariat. Baik teman-teman dan sahabat channel kami, demikian kajian kita di ba'da subuh, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعيد شرف بالحب الله يحيي ما دمنا مع بعضنا